Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari kita lanjutkan perenungan kita yang diambil dari Roma 11 ayat 36 hingga Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan langsung saja membacakan bagian ini untuk teman-teman sekalian, untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki di dalam session yang ketiga pada saat ini, yaitu berbicara mengenai segala sesuatu adalah kepada Dia atau kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya akan sedikit merefresh apa yang sudah kita sama-sama renungkan di dalam dua sesi sebelumnya. Kita sudah berbicara mengenai segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Apa maksudnya segala sesuatu? Kita menyadari dengan pasti segala sesuatu itu adalah semua hal, ciptaan, manusia, kehidupan kita, bahkan talenta kita, semua berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumbernya. Dia adalah sumber segala sesuatunya. Kemudian kalau kita merenungkan minggu lalu tentang segala sesuatu adalah oleh Dia, kita mengingat dengan jelas, kita memahami dengan tegas bahwa semua hal yang terjadi itu Tuhan tidak lepas tangan. Dia menopang segala sesuatu. Dia sustain segala sesuatu. Dia bukan cuma Allah yang mencipta dan meninggalkan ciptaannya, tapi Dia Allah yang mencipta dan Dia Allah yang menopang dan memelihara ciptaannya. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Membuat kita bisa bersyukur, kita percaya bahwa Allah mengerjakan segala hal dalam hidup kita untuk kebaikan Tuhan. Nah, pada sesi yang hari ini kita melihat seperti sebuah ending, yaitu bicara soal dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang memberikan satu final cause, ujungnya, ultimate-nya, segala hal yang Tuhan ciptakan itu kembali kepada Tuhan. Ya, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini seiring dengan pengakuan iman Westminster Shorter Catechism yang berkata bahwa the chief end of man adalah to glorify God and enjoy Him forever. Nah, saudara sekalian, sebelum kita bicara soal itu, apa sih yang biasanya menjadi tujuan hidup manusia? Saudara sekalian, kita sudah melewati tahun lalu. Kita membuat perencanaan dalam tahun ini. Nah, pertanyaan yang penting adalah, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Kebanyakan orang, waktu menuliskan sebuah tujuan hidup, mereka berpikir mengenai kebahagiaan. Saya ingin saya bahagia. Saya ingin keluarga saya bahagia. Anak-anak saya bahagia. Atau orang membuat sebuah tujuan, saya ingin uang. Saya ingin memiliki uang yang banyak sekali yang tidak ternilai harganya. Saya ingin memiliki kekayaan yang berlimpah. Atau ada juga orang yang berkata, tujuan saya mah simple. Saya ingin hidup sehat. Di tengah pandemi COVID ini, banyak orang yang mungkin merasa kalau bisa sehat saja sudah syukur sekali. Nah, saudaraku, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Apa yang menjadi the ultimate goal Anda? Saudara sekalian, uang bisa hilang. Ya, di dalam Injil Yesus berkata, uang itu, harta itu bisa habis dimakan ngengat dan rayap, bisa habis. Ya, kebahagiaan itu sifatnya sementara. Tidak pernah ada rasa titik ujungnya puas bahagia itu seperti apa. Lalu kesehatan pun bisa hilang. Orang bisa tadi pagi bangun sehat-sehat, kemudian menjelang 1 jam kemudian bisa langsung sakit. Belakangan di dalam masa-masa COVID kita banyak mendengar cerita-cerita tentang baru kemarin ketemu sudah sehat. Baru kemarin ketemu sedang sehat. Tetapi hari ini masuk ICU dan tidak lama dia harus meninggal. Jadi apakah tujuan hidup manusia?
Apakah kesehatan? Saudara sekalian, Roma 11 ayat 36 memberikan satu pengertian yang sangat mendalam bahwa segala sesuatu itu kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, jangan memberikan satu persepsi ini sebuah hal yang klise. Apa sih maksudnya bagi Dia kemuliaan? Kalau Westminster Shorter Catechism berkata bahwa the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Tujuan akhir hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Apa maknanya? Saudara sekalian, ada dua ayat yang bisa kita coba pahami, yang bisa membuat kita mungkin lebih memahami ya, seperti apakah itu ya. Saya ajak teman-teman, saudara sekalian melihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Silakan dibuka Alkitabnya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Ya, saya bacakan buat teman-teman. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Begitu sederhananya, begitu kecilnya urusannya. Baik engkau makan, engkau minum, saudara, itu adalah hal yang sehari-hari. Engkau makan, engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan apapun, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Wow, ini pengertiannya sangat mendalam, saudara sekalian. Waktu engkau studi, waktu engkau belajar, apakah engkau melakukannya untuk kemuliaan Allah atau untuk demi hormat dirimu sendiri? Waktu engkau bekerja, engkau mencari uang, apakah tujuannya hanya untuk diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, atau engkau bekerja untuk kemuliaan Allah? Waktu engkau melayani Tuhan di gereja, dimanapun engkau Tuhan tempatkan, apakah engkau melayani hanya untuk hormat manusia, atau engkau melakukannya untuk kemuliaan Allah? Bahkan kalau kita boleh simpulkan, ya, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk kemuliaan Allah. So, sekali mari kita merenungkan, kita merefleksikan hidup kita. Apakah yang kita kerjakan selama ini? Saya kerjakannya seperti untuk Tuhan. Saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir, yang akan memberikan kita pemahaman juga lebih dalam. Ya, kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Perhatikan di sini dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau saudara sekalian melihat ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara pengaturan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Bagaimana istri bersikap, bagaimana suami, bagaimana anak-anak bersikap, bagaimana bapak-bapak, bagaimana para hamba, bagaimana para tuan. Dan diberikan konklusi di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan singkat ini, saya mengajak saudara-saudara untuk berhenti sejenak, berdoa, mengambil satu komitmen. Entah saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan di kantor, sebagai pengusaha, sebagai pelayan Tuhan atau pelayan masyarakat, apapun posisi saudara, mari kita renungkan, Tuhan, apa yang aku perbuat hari ini, selama ini, aku perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah kita masih punya hak untuk bermalas-malasan di dalam hidup? Apakah kita masih punya hak untuk menunda-nunda kewajiban tanggung jawab kita di dalam hidup? Tidak. Kenapa? Karena yang engkau perbuat, harus engkau perbuat segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para pelajar, engkau belajar untuk apa? Para pekerja, engkau mengejar karir, mengejar target untuk apa? Para pelayan Tuhan, engkau melayani Tuhan untuk apa? Satu doa kita semua,
adalah apapun yang kita kerjakan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Barulah kita bisa berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, saya berharap jikalau beberapa renungan-renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian boleh men-share renungan-renungan ini dan memperluas pelayanan ini sehingga makin banyak orang yang boleh diberkati. Dan bukan untuk like-nya saya YouTube, bukan. Bukan untuk like-nya saya di IG juga, bukan. Atau di Facebook, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata bersama-sama, Tuhan, apapun posisi saya hari ini, apapun yang saya kerjakan hari ini, saya mau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.